Semua sehat hari ini? Alhamdulillah. Benar belum ada yang isi kulino ya? Belum isi forum ya? Belum ada yang isi forum? Isi absensi belum? Belum ada, Bu. Oh ya sudah, enggak, maksudnya takutnya error ya. Langsung saja ya, biar dilanjutkan materinya. Biar izin share screen. Sudah terlihat ya? Nah, sekarang kita aturan inferensi yang ada pada FOL. Kalau kemarin kan aturan inferensi ada pada proporsional ya. Sekarang aturan inferensi pada FOL. Sama ya, nanti tidak jauh beda. Tujuan daripada pembelajaran ini nanti Anda harus bisa menjelaskan tentang tata bahasa daripada FOL, kemudian inferensi FOL, dan juga bisa menerapkannya. Aturan inferensi proporsional logik, nanti di sini menurunkan kalimat-kalimat sesuai dengan aturan. Kemudian adalah reasoning, itu adalah suatu proses penalaran untuk membuat suatu kesimpulan. Nanti proses reasoning sendiri atau suatu kesimpulan nanti berdasarkan ke inferensi yang sudah nanti ada aturan-aturannya ya. Nah, ada 7 aturan. Yang pertama sama, yaitu modus ponens ya, modus ponens atau implication elimination ya. Kalau ada alfa maka B, kemudian ada alfa maka kesimpulannya B. Saya kira Anda masih ingat ya. Ini jika alfa ada A, jika A maka B, kemudian premis 2A, maka kesimpulannya adalah B. Kemudian modus tolen juga masih sama, jika ada A, jika A maka B, ingkaran B, kemudian premis 2 ingkaran B, maka kesimpulannya adalah ingkaran A. Kemudian AI itu adalah N elimination, di mana nanti kalau ada A dan B dan C dan D, kesimpulannya adalah bisa A, bisa B, bisa C. Ini sudah ada di sebelumnya ya. Kemudian AI and introduction di sini juga sama. Nah, kalau ada misalkan ada A, kemudian premis 2B, premis 3C, premis 4D, itu semuanya bisa digabungkan untuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya berarti kalau misalkan A, premis 1A, premis 2B, premis 3C dan seterusnya, maka nanti kesimpulannya adalah A dan B dan C dan seterusnya. Kemudian or introduction juga sama. Kalau ada A saja, maka kesimpulannya A atau B, bisa atau C, bisa atau D, dan seterusnya. Kemudian double negation elimination adalah jika ada negasi dinegasikan lagi, maka akan kembali ke semula. Ya, negasi A adalah A. Kemudian prinsip resolusi yang kemarin sudah, ini sama ya. Jadi kalau ada A atau B, di sini ingkaran B, maka B sama ingkaran B ini dicoret, hasilnya adalah A.
Kemudian kalau ada A atau B, di sini lingkaran B atau A, maka lingkaran B ini lingkaran gamma ya maksudnya, alfa, beta, gamma. Di sini kalau betanya kita coret, maka tinggal hasilnya A, alfa atau beta, atau gamma. Kemudian kalau di sini lingkaran alfa, maka beta, kemudian beta, maka alfa. Kalau kita coret, di sini ada lingkaran ini ada dibuat dulu menjadi apa namanya atau ya biar nanti gampang ya. Jadi di sini menjadi A atau B, kemudian di sini menjadi lingkaran B atau gamma, sama dengan ini ya, sama persis ya. Kemudian di sini beta sama lingkaran beta dihapus, tinggal apa? Lingkaran A, lingkaran alfa atau gamma. Ya, sama ini dua ini sebenarnya sama. Nah, kemudian tata bahasa pada FOL dalam nanti proporsional logik ya, setiap ekspresi merupakan kalimat yang mempresentasikan fakta. Jadi nanti ada fakta ya, ada fakta, kemudian Anda menurunkannya ke beberapa hasil daripada fakta tersebut. Kemudian FOL menggunakan yang mempresentasikan fakta dan suku yang mempresentasikan objek. Di sini konstanta, variabel, argumen kuantor sudah dijelaskan ya sebelumnya. Nah, kuantor universal sama dengan yang kemarin juga sudah kita ke logika predikat berkuantor sudah di sini bersifat umum ya. Jika semua X adalah bayi, untuk semua X, jika X bayi maka X suka susu ya. Kalimat ini benar jika dan hanya jika kalimat di bawah ini benar. Jadi misalkan ini Budi susu. Jadi jika Budi seorang bayi maka Budi suka susu. Jika Wati seorang bayi, maka Wati suka susu. Jika Didi seorang bayi, maka Didi suka susu. Seperti itu. Jadi X ini bisa mewakili beberapa objek di sini ya. Bisa Budi, bisa Wati, bisa Didi. Jika masing-masing konstanta Budi, Wati, Didi, dan lain-lain adalah di dalam ini ya penulis back atau dia dimisalkan seperti itu. Jadi bisa Budi, bisa Wati atau semua X ya, semua atau beberapa X ya, beberapa X itu mewakili ini apa objek-objek ini. Kemudian kuantor eksistensial ini berlaku sebagian ya. Jadi ada X di mana X adalah bayi maka X suka susu. Kalimat ini benar jika dan hanya jika di sini ya jika Budi ini bayi maka Budi suka susu. Jika Andi ini bayi maka Andi suka susu. Jika Didi ini bayi maka Didi suka susu. Artinya minimal ada satu orang yang tidak ada knowledge base-nya. Jadi di sini semuanya Budi, Wati, Didi itu semuanya nanti berada di dalam semua atau universal. Tapi kalau di sini bisa jadi ada satu yang tidak sesuai atau hanya beberapa ya. Nanti untuk next quantifier-nya untuk menyatakan kalimat yang berkuantor adalah bisa ganda ya, kuantor ganda untuk setiap X, Y seperti yang sudah Bu Yani terangkan di depan. Jadi kalau ini semua X di dalamnya ada semua Y, kemarin kan Bu Yani keluarkan semua ya, boleh jadi seperti ini untuk setiap X, Y jika X orang tua Y maka Y anak dari X. Kemudian bagaimana inferensi pada FOL? Nah, nanti pada proporsional logic ada 7 tadi ya, 7 inference dan ada 3 rule of inference sehingga semuanya ada 10 inference yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan. Nah, yaitu yang pertama adalah UE. UE di sini untuk setiap kalimat alfa variabel V
dan tem yang tidak berisi variabel. Ya, jadi misalkan di sini untuk setiap X suka permen, dapat dilakukan substitusi bahwa X ini adalah Andi, ya. Kemudian dilakukan inferensi, maka Andi suka permen. Jadi Anda nanti memisalkan X ini apa? X ini Andi. Nah, berarti nanti X ini ya, X yang dimaksud itu adalah Andi atau objeknya ya, objeknya nanti adalah Andi. Yang kedua adalah EE untuk variabel kalimat alfa ya, existential elimination. Untuk setiap kalimat alfa, variabel V dan simbol konstanta K yang tidak ada dalam basis pengetahuan. Di sini misalkan seperti ini ya pemakaiannya. Ada X jika X adalah saudara Budi, dapat disimpulkan Andi saudara Budi. Jadi ada objek di mana objek ini dia tertentu ya, seseorang tertentu, sehingga Budi ini tidak diberikan suatu variabel, tidak digantikan suatu variabel ya. Nanti misalkan nih semua mahasiswa TI menyukai Budi misalkan, atau semua mahasiswa TI menyukai Bu Yani misalkan kayak gitu. Lah, Bu Yani di sini ini enggak diberikan suatu variabel, tapi dia tetap ya Bu Yani, ya udah Bu Yani aja. Jadi yang dibuat variabel apa? Mahasiswanya. Ya, mahasiswa. Nanti kalau misalkan ada lagi yang variabel lain bisa saja, tapi yang Bu Yani ini tidak boleh dijadikan suatu variabel. Itu contoh ya, contoh. Jadi ada suatu pernyataan atau argumen nanti bahwa dia itu tidak bisa dijadikan suatu variabel ya, dijadikan ekspresi tidak bisa. Dia harus ya udah itu aja yang dimaksud itu adalah cuman Bu Yani ini, tidak yang lain. Tapi kalau dia mahasiswa, misalkan di situ yang dipermasalahkan Budi, misalkan yang dijadikan objeknya Andi, tapi bisa orang lain dimasukkan ke X itu. Misalkan selain Andi, oh ternyata Wati juga suka, lah bisa dimasukkan. Nah, sukanya sama siapa? Sama Bu Yani gitu. Itu contoh daripada II. Kemudian existential introduction untuk setiap kalimat alfa, variabel W yang tidak terjadi pada alfa, dan term G terjadi pada alfa. Dari misalkan Budi suka permen, dapat disimpulkan ada X di mana X suka permen. Sebenarnya ini hampir sama ya, tapi di sini adalah suatu objek benda tertentu, sama aja, hampir sama ya, benda tertentu yang bisa diberikan. Kemudian contohnya misalkan dalam sebuah keluarga diketahui bahwa Tono adalah bapak dari Budi, sedangkan Budi adalah bapak dari Andi. Buktikan bahwa Tono adalah kakek dari Andi. Nah, ini fakta. Jadi Tono bapak dari Budi dan Budi bapak dari Andi, ini adalah sebuah fakta. Faktanya fakta itu kadang-kadang dia tidak bisa diberikan dicari turunan ekspresinya ya. Ekspresinya nggak bisa. Bapak itu nggak bisa, misalnya ya, kalau menikah itu juga nggak bisa, istri itu juga nggak bisa, itu jadikan fakta. Nah, tapi kalau misalkan anak itu bisa jadikan ekspresi, misalkan kan jika ini tadi ya, jika Tono bapak dari Budi ya, misalkan jika Tono bapak dari Budi, maka Budi anak dari Tono. Itulah ekspresi anak, seperti itu ya. Jadi ekspresi yang bisa diturunkan dari hasil inferensi itu adalah bukan fakta ya. Kalau fakta kebanyakan kita gunakan bapak, menikah, istri, itu adalah fakta. Nah, di sini ada representasi fakta dalam ekspresi FUL. Di sini kan Bapak
Tono bapak dari Budi, Budi bapak dari Andi. Nah, ini kita buat diagramnya, atau diagramnya tidak harus seperti ini ya. Ke bawah boleh diagram silsilah ya. Kalau di sini pakainya silsilah. Jadi Tono itu bapak dari Budi, Budi bapak dari Andi. Anda disuruh mencari, ini cuma satu ya, jadi kakek. Anda cari atau Anda buktikan bahwa Tono ini kakek dari Andi. Nah, cara membuktikannya apa? Kita cari ekspresi kakek. Apakah ekspresi kakek ini bisa digunakan dua fakta ini? Nah, bisa enggak? Jika misalkan ini XY ya, berarti nanti X ini sebagai Tono, Y ini sebagai Budi, ya, kemudian Z ini sebagai Andi. Nah, kita ekspresikan ke kakek, ya, ekspresi kakek kayak apa? Ekspresi kakek kita butuh X, Y, Z. Jadi nanti ada variabelnya tentukan dulu. Kita butuh siapa saja di sini. Oh, ada ini X, ini Y, ini Z. Boleh. Nah, ekspresi kakek untuk setiap X, Y, Z, ya, jika X bapak dari Y dan Y bapak dari Z, maka X kakek dari Z. Ini ekspresi kakek dulu. Karena apa yang ditanyakan kakek? Nanti ada beberapa tingkatan ya. Kadang sebelum kakek itu ada apa dulu, misalkan yang karena apa dari fakta nggak bisa kalau langsung kakek, harus lewat apa dulu. Itu bisa, nanti akan ada contoh lain. Proses inferensi di sini adalah Anda ke langsung 4 ya. 1, 2, 3 ya. 4 ya. Di sini AI daripada 1, 2. Jadi ini 1, 2, 1 dan 2. Ini kalau kita buat ke bawah aja nanti biar enak ya. AI 1, 2 itu bapak Tono bapaknya Budi dan Budi bapak dari Andi. Itu AI itu tadi apa? An introduction ya, an introduction bahwa kalau ada premis 1 dan premis 2, maka premis 1, 2 itu bisa digabung kesimpulannya. Inilah AI ya, AI daripada 1, 2 didapatkan ini, Tono bapak dari Budi dan Budi bapak dari Andi. Kemudian kalau sudah kita alihkan apa namanya ekspresi kakek ini, kalau tadi kakek Anda ekspresi kakek itu menjadi X, dari X, Y, Z, maka kita ganti X-nya Tono, Y-nya Budi, Z-nya Andi. Nah, UE daripada yang ketiga itu didapatkan ini ya. Jika Tono bapak dari Budi dan Budi bapak dari Andi, maka Tono kakek dari Andi. Ini adalah apa namanya UI daripada 3 tadi atau ekspresi kakek. Kalau Anda sudah ketemu ekspresi kakek dengan menggunakan UI atau nama-namanya, kemudian Anda ke dari 4 dan 5 ini 4 dan 5 ini Anda bisa gunakan apa? Modus ponen. Ini itu kan sama dengan ini. Nah, berarti ini kita anggap P, ya toh? P maka Q ya. P maka Q, di sini apa? P, di sini P, di sini P maka Q. Ada P maka Q sama P, berarti modus ponen. Modus ponen dari 5 dan 4. Hasilnya apa? Kakek. Nah, hasilnya adalah ini modus ponen dari 5 dan 4, yaitu Tono kakeknya Andi, sehingga terbukti bahwa Tono adalah kakek dari Andi, seperti itu. Nah, kemudian cara untuk membuktikannya buat logika predikat ya, kemudian membuat diagram silsilah ini untuk mencari kesimpulan membuktikan tadi. Kemudian kalau sudah membuatlah definisi ya dari yang akan dibuktikan dengan logika predikat, kemudian lakukan inferensi dengan rule of inference dari fakta-fakta dan definisi yang telah dibuat sehingga nanti diperoleh suatu kesimpulan. Contohnya ini, Wati mempunyai 2 orang anak yaitu Tini dan Tino. Tino menikah dengan seorang wanita yang bernama Tiwi.
buktikan bahwa Tini saudara ipar Tiwi. Nah, sehingga cara mengerjakannya, ini tak buat ini aja Pak. Tak bukakan, tak buat di Word aja ya biar gampang. Ibu ya ini hentikan dulu. Saya buka Word dulu ya. Nah, ini saya kopikan soalnya tadi. Nah, ini. Kelihatannya. Nah, pertama Anda lihat di sini, Wati mempunyai 2 orang anak, yaitu Tini dan Tino. Kalau Anda buat silsilah dulu boleh jawab biar nanti kelihatan ya. Kalau silsilah itu enak. Misalkan di sini Wati ya, Wati itu punya 2 anak. Wati, kemudian Anda buat, ini enggak saya kotai ya, nanti Anda kotai sendiri kalau mau bikin. Nah, Wati ini punya 2 anak. Kita langsung gini aja ya. Punya 2 anak. Nah, yang bernama siapa? Yang bernama satunya adalah Tino, ini, dan satu lagi Tino. Nah, Tino ini menikah dengan Tiwi. Tino menikah dengan Tiwi. Sorry, menikah nggak usah pakai panah ya. Tino menikah dengan Tini. Tiwi. Nanti Anda disuruh membuktikan bahwa Tini saudara ipar Tiwi. Nah, cara membuktikannya, yang pertama Anda punya fakta apa saja. Nah, faktanya ditulis dulu. Yang pertama bahwa tadi apa, Wati ini mempunyai anak Tini dan Tino. Boleh di sini Anda menggunakan fakta ibu. Nah, jadi ibu siapa? Wati, ibu dari Tini. Ini fakta 1. Fakta 2, apa? Wati ibu dari Tono. Wati ibu dari Tono. Fakta 1 lagi apa? Fakta 1 lagi adalah Tino itu menikah dengan Tiwi. Nah, menikah. Tino menikah dengan Tiwi. Nah, keempat, Anda baru cari ekspresi ya. Ekspresinya itu gimana kalau dia itu mau ekspresi apa dulu? Langsung dari pertanyaan dulu nggak apa-apa. Ekspresi saudara ipar. Ekspresi saudara ipar itu seperti apa? Ekspresi saudara ipar itu adalah misalkan nih,
apa ada A B C D E A B C D ya. Jadi misalkan tadi A menikah dengan B misalkan, kemudian A saudara dari C, saudara kandung ya. Itu berarti nanti jika A saudara kandung C dan A menikah dengan B, maka B adalah saudara ipar C atau ipar dari C. Seperti itu. Berarti nanti butuh berapa ekspresi atau berapa ada butuh ini Tini dan Tino ini saudara, kemudian Tino dan Tiwi ini menikah, baru muncul Tini Tini itu ipar daripada Tiwi. Nah, berarti kalau ekspresi saudara ipar, misalkan Anda untuk setiap Anda butuh 3 dulu, X, Y, Z. X, Y, Z, jika apa tadi? Jika saudara kandung ya. Saudara kandung X, Y, dan apa? X menikah dengan Z ya, X menikah dengan Z atau Y menikah dengan Z, sembarang bolehlah menikah, tergantung nanti Anda mengekspresinya harus betul ke inisial daripada ini ya, variabelnya harus betul. Z, maka baru ketemu ipar. Ini tak kecilin ya biar cukup satu. Nah, maka di sini saya tulis saja ipar ya. Ipar apa? Berarti kalau X saudara kandung Y dan Y menikah dengan Z, yang saudara iparnya siapa? X sama Z. Nah, gini, paham ya? Ini saudara ipar atau Anda mencari ekspresi ipar. Nah, ternyata menikah ini ada di fakta, tapi saudara kandung tidak ada di fakta. Nah, kalau saudara kandung tidak ada di fakta, berarti Anda harus menambahkan ekspresi saudara kandung. Ekspresi saudara kandung. Nah, ekspresi saudara kandung, karena di sini Anda mungkin biar nanti Anda itu tidak rancu dengan pemakaian XYZ nanti yang kita maksud adalah Tino dan Tiwati itu kita misalkan W aja biar nanti Anda nggak bingung, berarti untuk setiap W. Nah, karena nanti XY, W, XY aja nggak apa-apa. Nah, W, XY, kita lihat fakta bahwa jika ibu ya, pakainya ibu. Kalau faktanya ibu, pakainya ibu. Kalau faktanya bapak, pakainya bapak. Jangan sampai Anda pakainya ibu, faktanya ibu, tapi pakai di sini ekspresi bapak. Nanti nggak nyambung. Nanti nggak akan ketemu hasilnya. Ya, kalau ada faktanya ibu ya ibu terus, faktanya bapak ya bapak aja. Nah, berarti di sini kalau W ini ibu dari X ya, dan W ini ibu dari Y. Nah, maka apa? Saudara kandung ya, baru saudara kandung. Nah, X saudara kandung Y. Nah, sudah selesai ekspresinya. Kalau ekspresi sudah selesai, Anda boleh UE dulu ya, UI daripada ekspresi ini. Nah, untuk 6 itu boleh Anda misalkan langsung nggak, misal gini nggak apa-apa.
Nah, misal, nah tadi W itu kan ibunya. W itu ibunya siapa? Pati. Pakai gini boleh, tidak pakai tanda miring tadi juga nggak apa-apa. Pati. Kemudian X-nya adalah Tini. Kemudian Y-nya adalah Tino. Tino, kemudian Z-nya adalah Tiwi. Nah, setelah Anda misalkan ada UE dari 4 dan 5. Pertama adalah UE 4. Nah, UE dari 4 apa? Nah, UE itu menghilangkan universal atau menghilangkan kuantor, ya, menghilangkan kuantor dan variabel. Nah, UE4 akan Anda dapatkan bagaimana saudara kandung, kemudian X tadi siapa? X itu Tini, Y itu Tino, kemudian dan menikah. Y tadi Tino, Z ini Tiwi. Nah, maka ipar, jadi saudara ipar. Siapa? Ipar itu X, Tini, Z itu Tiwi. Nah, kita tutup. Setelah UE 6, kita ada ekspresi lagi, harus di UE dulu biar tidak keliwat. Nah, UE dari 5. Nah, UE dari 5, ekspresi dari saudara kandung. Berarti apa di situ? Ibu. W tadi apa? Wati. X tadi apa? Tini. Kemudian, ini saya, dan ibu siapa? Wati, Tino. Nah, maka apa? Saudara kandung. Tini dan Tino. Kalau sudah, kita main inferensi yang lain. Kalau ini kan masih 3 tadi ya, masih 3. Kemudian kita inferensi yang 7. Inferensi yang 7 yang pertama, Anda perhatikan dari UE ini. UE ini misalkan ini P, ini ada P maka Q, atau ini P dan Q maka R. Di sini ada apa ini? Ada misalkan A dan B, maka ini apa? Saudara kandung tadi P. Oh, berarti kita berhubungan P-nya A. Kita buat apa biar nanti jadi 2 ini. Nah, yaitu 1 dan 2 kita AI, ya. 8 itu AI ya. And introduction. AI dari 1 dan 2. Nah, AI dari 1 dan 2 muncul apa? Nah, AI dari 1 dan 2. Nah, 1 itu adalah ibu ya. Ibu Wati, ibunya Tini, dan hasil dari 1, 2. Anda tuliskan ke bawah boleh, Anda langsung boleh ya. Langsung hasilnya enggak apa-apa. Ini enggak mempermasalahkan itu, yang penting betul. Ibu Wati, Tino. Sorry. Nah, kalau Anda sudah AI dari 1 dan 2, Anda perhatikan nih, 1 dan 2, kita lihat UE 5 dari 7. Nah, ini misalkan segini, ini P, di sini Q, maka di sini P maka Q, di sini apa? Ini P. P maka Q sama P, berarti ketemu apa? Modus ponen. Modus ponen dari berapa? 7 dan 8. Ketemu apa? 7 dan 8.
Kalau mau Anda tulis ulang nggak apa-apa, tapi kalau mau hasilnya juga boleh. Ketemu saudara kandung. Saudara kandung siapa? Tini dan Tino. Nah, sudah ketemu saudara kandung, Anda perhatikan. Nah, ada apa lagi di sini? Kita lihat di ipar, saudara kandung sama menikah. Menikah tadi fakta di mana? Di sini. Berarti kita AI dulu. Nah, 9 dan 3 kita AI. Jadi AI dari 9 dan 3. Usahakan diurutkan ya. Jadi biar apa? Biar nanti Anda nggak bingung 9 dulu atau 3 dulu. Kalau mau 9 dulu, ini kan di sini saudara kandung dulu ya. Oh, berarti 9 dulu. Jangan sampai keliru. Biar nanti Anda menyimpulkannya lebih mudah. Berarti 9 dan 3 saudara kandung. Saudara kandung apa? Tini dan Tino. Kemudian dan yang ketiga apa? Menikah. Tino menikah dengan Tiwi. Nah, kalau sudah yang ke-11 apa? Yang ke-11 Anda lihat ipar. Nah, ipar ini didapatkan dari ini dong. Ini saudara kandung dan menikah, ini ipar berarti modus ponen lagi. Berarti modus ponen dari berapa tadi? 6 ya. Nah, 6 dan 10. 6 dan 10. Didapatkan apa? Yang terakhir adalah ipar Tini Tiwi. Nah, sudah selesai. Dari hasil ini, hasil akhirnya jadi terbukti bahwa Tini adalah saudara ipar dari saudara ipar Tiwi. Atau Anda balik Tiwi dulu juga tidak apa-apa ya. Ini bebas, yang penting nanti hasilnya bahwa Tini saudara ipar dari Tiwi atau Tiwi saudara ipar dari Tini. Ini. Nah, Tini saudara ipar dari Tiwi. Nah, ini dibalik ya, pas ya. Jadi Tini saudara ipar dari Tiwi. Itu penjelasan atau contoh soal nomor 1 tadi. Nah, itu ya. Jadi Anda kalau misalkan seperti itu bikin silsilah. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Ada pertanyaan? Bisa jadi nanti, oh ini sama-sama ya. Jadi nanti bisa jadi Anda saya carikan atau silsilahnya sendiri-sendiri. Misalkan kakek apa namanya nanti yang ditanyakan aja bahwa ada ABC ya nanti seperti itu. Nanti coba nanti soalnya gimana nanti tak inikan sama koordinator logika Pak Pur ya, biar sama semua seperti kemarin. Kalau misalkan ujiannya offline siap ya? Insya Allah, Bu. Asik ya, baik. Nanti karena kemungkinan kan ada apa sudah mulai offline ya. Kalau jadi nanti kita berembuk dulu. Untuk TI tidak tahu ada offline langsung offline atau gimana. Oh lah itu enggak tahu ya, nek offline dipermudah ya enggak tahu. Nah itu kan dari kita nanti kan bareng-bareng diskusi kira-kira apa yang perlu kita berikan. Yo dipermudah lah, misalkan silsilah tak buat silsilahnya rumahnya apa silsilahnya sendiri-sendiri kan enak. Nanti saya suruh buktikan bahwa Anda itu cucu dari A, misalkan nama Anda gimana Didi atau gimana. Nah, itu bisa aja seperti itu. Itu kan ya sendiri-sendiri enak toh. Wah, wis iso. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa lah. Masuk nggak bisa. Kemarin nilainya sudah bagus-bagus. Ya silakan Nabila.
Permisi Bu, saya mau bertanya. Berarti aturan inferensi yang ada di sini tuh aturannya sama seperti aturan inferensi yang sebelum UTS ya Bu? Iya, sama. Sama satu lagi, kan tadi tahap pertama kita harus menentukan fakta. Tadi kan juga dibilang jika anak itu bukan termasuk fakta. Untuk mengetahui dalam suatu silsilah yang fakta yang mana dan yang tidak fakta yang mana itu bagaimana Bu? Soalnya masih bingung. Betul. Kalau misalkan kalau hanya diketahui silsilah, tanpa diketahui fakta, kadang soal itu sudah ada faktanya. Ya, jadi kalau langsung silsilah berarti yang bukan fakta itu adalah yang fakta itu adalah biasanya bapak atau ibu ya, bapak atau ibu dan menikah itu bukan fakta. Itu adalah fakta. Selain yang bapak atau ibu dan juga menikah atau istri boleh menikah boleh, itu bisa diturunkan seperti anak diturunkan tadi, bisa ekspresi jika A bapak dari B maka B anak dari A, itu adalah suatu ekspresi atau bukan fakta. Jadi sesuatu yang bisa diekspresikan itu bukan fakta. Kalau bapak kan nggak bisa, bapak itu kan kedudukan tertinggi ya, maksudnya kakek itu kan bisa diekspresikan dari bapak. Jadi kepala keluarga itu kan biasanya bapak atau ibu kan. Nah, nggak mungkin kemungkinannya kan kecil kepala keluarga kok kakek ya. Kepala keluarga itu mesti bapak atau ibu. Di mana-mana kakak itu pasti miliknya ibu gitu atau bapak. Kecuali kan ini ya dia nggak punya bapak ibu. Tapi kan itu bukan hal yang umum ya. Jadi di sini diberikan secara umum. Tapi ada juga soal itu sudah diketahui fakta. Ya, seperti tadi itu sebenarnya fakta ya. Jadi misalkan Wati mempunyai anak ya. Oh, berarti nanti Wati ibu dari ini, Wati ibu dari ini. Kemudian si ini menikah itu kan jadi fakta. Atau bisa jadi langsung ada sebuah fakta. Ini bapaknya ini bapaknya ini, itu ada fakta seperti itu. Jadi ada beberapa soal yang kadang sudah ada faktanya. Jadi kalau sudah ada faktanya, ini langsung boleh. Nah, seperti ini suatu keluarga diketahui bahwa Dewi adalah ibu kandung dari Jono. Jono menikah dengan Intan. Buktikan bahwa Dewi adalah ibu mertua Intan. Berarti kita punya fakta bahwa siapa Dewi itu ibu kandung Jono dan Jono menikah dengan Intan. Itu adalah fakta. Kemudian Anda disuruh menurunkan biar menjadi Dewi adalah seorang ibu mertua dari Intan. Nah, ini juga ada nih, ada fakta. Anak itu bisa kalau mau dibuat fakta. Ya, sebenarnya ini kalau ada premis-premis itu jadikan fakta ya memang. Jadi Suplo anak dari Joni, Susi anak dari Edo, Joni anak dari Pak Ijo saudara Edo. Nah, nanti Anda menurunkannya berarti hanya membuat ekspresinya Susi anak keponakan Pak Ijo dan Pak Ijo adalah kakek dari Suplo. Itu kalau diketahui premis-premisnya. Nggak apa-apa. Kalau ada premis berarti kita gunakan premis-premis itu. Kalau misalkan Anda pengen adanya misalkan dari premis itu nggak bisa dibuat bentuk lain, maka harus diekspresikan seperti itu. Diekspresikan dari apa dulu? Oh, dari Siti adalah bibi. Kadang-kadang di sini ekspresi itu berurutan atau yang ditanyakan itu berurutan. Misalkan ada tadi ya Bapak, kemudian yang ditanyakan satu, misalkan saudara kandung dulu, misalkan tadi itu langsung ya kalau tadi ya saudara kandung dulu misalkan. Setelah saudara kandung, kemudian ipar. Setelah ipar, cucu, misalkan kayak gitu. Atau keponakan. Itu jadi dilanjutkan nggak apa-apa. Jadi dari atas sampai ke bawah, misalkan ada pertanyaan berurutan. Buktikan Susi adalah keponakan Pak Ijo. Buktikan Pak Ijo adalah kakek Suplo. Tapi kalau ini bisa juga, kalau memang bisa dilanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya kita kembali ke premis, kemudian cari sendiri, cari lagi tentang kakek seperti itu. Terserah dan nanti Anda pengennya gimana atau satu-satu boleh lanjut, boleh satu-satu gitu.
Gitu ya Nabila. Baik Bu, sudah paham. Terima kasih. Ini tergantung premis ya. Dulu kalau sekarang ini ya, kalau koordinatornya ini kayaknya lebih ada premisnya. Jadi kalau ada premisnya Anda enak. Jadi ada faktanya. Faktanya sudah jelas. Tapi kalau misalkan cuma silsilah, itu Anda mesti menurunkan ekspresi banyak sekali. Kalau hanya silsilah yang diketahui. Gitu ya Nabila. Baik, ada yang tanya lagi? Ya, silakan Naufal Fawazi. Bu, saya izin bertanya, tapi sebelum materi ini, Bu. Tidak apa-apa, silakan. Jadi untuk tugas yang sebelumnya, itu kan ada 5 nomor ya, Bu, untuk membuat FOL. Nah, itu nomor 4 dan 5, sebenarnya 4-nya tidak bermasalah. Cuma nomor 5-nya membuat saya agak bingung. Itu kan ada tentang beberapa orang berpikir bahwa gudeg makanan khas Jogja itu, Bu. Orang itu bisa dibuat fungsi nggak sih, Bu? Atau boleh. Misalkan X itu adalah orang, misalkan ya. X ini orang dan X itu berpikir, ya. Atau itu semua X sama Y ya, karena semua orang apa itu? Beberapa. Oh, beberapa. Beberapa orang berpikir bahwa gudeg makanan dari Jogja. Berarti gudeg itu berarti kan semua gudeg ya, maksudnya nama makanan ya. Berarti nanti ada X di mana X itu orang dan X itu berpikir, dan untuk setiap Y itu adalah gudeg, itu juga boleh, nggak apa-apa ya. Y itu adalah gudeg dan X berpikir Y berasal dari Jogja. Tapi kalau FOL kita itu sebenarnya kan bisa dibilang fleksibel tergantung tafsir dan predikatnya kita kan. Oh iya, oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Itu bisa ya, nanti dan X berpikir bahwa Y dari Jogja. Maksudnya nanti ada tumpuk ya, di situ ada dua, ini ada fungsi ya di dalam kurungnya ya. Atau X itu spesifikan lagi juga boleh. Misalkan Y adalah makanan dan Y adalah gudeg kayak gitu. Tapi itu kan terlalu ini ya, terlalu banyak ya. Anda boleh Y langsung gudeg aja nggak masalah. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Ini sekarang. Oh ya. Slide 4. Kenapa? Oh iya, sorry. Ini salah ya? Ini B ya? Ini alfa maka beta, terus lingkaran beta ya? Ya, terima kasih. Yo. Gini ya, harusnya. Atau? Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliahnya sampai di sini dulu. Bu Yani mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.